Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 15. Kemunculan dari bumi. Xing Fa Xiang, Sutra Teratai episode 1461. Tanah bergetar dan terbelah, guna membuka jejak untuk menunjukkan pokok. Sebagai murid Buddha, sudah semestinya menyebarkan dharmanya dan mewariskan untuk selamanya. Mereka memiliki jalinan jodoh dengan dunia saha, dengan benih yang mendalam dan jodoh yang luas. Pasti memperoleh manfaat besar. Hendaknya menggarap lahan berkah secara mendalam dan menaburkan benih, agar benih bodi dari satu dapat tumbuh menjadi tak terhingga, membuka buah yang kini untuk menampakkan benih yang dahulu dari satu tumbuh menjadi tak terhingga. Para bodhisatwa harus bersungguh hati menghayati. Di kehidupan ini harus sungguh-sungguh menggenggam waktu. Waktu terus berlalu, sebab dan kondisi terus terakumulasi. Di dalam gudang kesadaran kita, terus mengikuti kita datang dan pergi. Setiap hal yang kita lakukan, semua akan menjadi sebab dan kondisi, menjadi sebab akibat yang kita bawa dari kehidupan ke kehidupan. Ini adalah hal yang harus kita hayati dengan sungguh hati. Buddha mengajarkan Dharma, tidak lain ingin meminta kita semua untuk bisa memahami prinsip-prinsip kebenaran ini secara menyeluruh. Berharap kita semua dapat kembali ke sifat hakiki yang demikian adanya. Para makhluk yang banyak sekali memiliki banyak penderitaan. Ketidaktahuan datang dan pergi. Kita harus memiliki batin yang tidak tahan melihat para makhluk menderita. Bertekad untuk memasuki ke tengah orang banyak. Terlebih lagi, berada di tengah orang banyak adalah tempat pelatihan diri. Kita harus bisa mengalami dan memahami. Memasuki ke tengah orang banyak adalah ladang pelatihan diri terbaik. Buddha mengajarkan kita adalah ingin kita bersungguh hati, memahami dan menghayati jalan agung. Maka sebagai murid Buddha sudah semestinya menyebarkan dharmanya dan mewariskan untuk selamanya. Benar, kita semua adalah murid Buddha. Sudah seharusnya kita menerima ajaran Buddha. Seharusnya mewariskan tekad Buddha dan seharusnya menyebarkan dharma yang diwariskan Buddha. Kita harus di tengah orang banyak. Kita memiliki tanggung jawab. Tujuan utama Buddha adalah menyelamatkan para makhluk, dan kita adalah salah satu di antara para makhluk tersebut. Di sekeliling kita ada banyak makhluk hidup. Kita sangatlah beruntung dapat lebih awal menerima ajaran Buddha karena adanya sebab dan kondisi. Lebih awal dari kita, yaitu para murid Buddha, lebih beruntung lagi. Lebih dari 2000 tahun lalu, mungkin saja kita di 2000 tahun yang lalu pernah bersama dalam dunia Buddha, mendengar Dharma Buddha, pernah berikrar. Hanya saja ikrar kita tidak utuh, tidak menjalankannya dengan benar. Kita jatuh kembali ke dalam 6 alam kehidupan. Atau mungkin dalam beberapa kehidupan kita telah menjumpai dan mendengarkan Dharma. Namun jalinan jodoh kita lemah. Hingga saat ini sebab dan kondisi mendengarkan Dharma masih ada. Oleh karena itu, sekarang kita sudah mendengarkan Dharma. Sebab dan kondisi pada kehidupan ini, kita benar-benar harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Dan bersungguh-sungguh dalam berikrar, mendengarkan Dharma Buddha dan menyerapkannya ke dalam batin, serta mempraktikkannya dalam kehidupan kita. Setiap tindakan kita tidak lain adalah sebab akibat. Benih yang telah matang
akan tertanam di dalam kesadaran pikiran kita. Ladang kesadaran ke-8, kita dipenuhi dengan benih Buddha Dharma yang berlimpah. Sehingga pada kehidupan ke kehidupan kita akan bertemu lagi dengan Buddha Dharma. Jalinan jodoh ini akan menjadi sangat matang. Jika demikian, maka dengan benih yang mendalam dan jodoh yang luas, pasti memperoleh manfaat besar. Dan semua ini adalah hasil dari berada di tengah orang banyak. Dengan menempa diri di tempat pelatihan ini, oleh karena itu, hendaknya menggarap lahan berkah secara mendalam dan menaburkan benih, agar benih bodi dari satu dapat tumbuh menjadi tak terhingga. Selama kita bersungguh-sungguh dalam membangkitkan tekad, menggarap baik-baik ladang batin diri sendiri, menggarap sebidang lahan batin kita, sehingga benih kita dapat dipupuk hingga matang. Secara alami, benih kesadaran ini adalah sebuah kehidupan yang tanpa batas. Jika kita memiliki tekad yang teguh pada Buddha Dharma, tekad yang teguh dalam berikrar, maka benih ini, orang-orang yang di sekitar dan di sebelah kita, serta makhluk hidup yang sangat banyak, kita dapat mempengaruhi tekad mereka, sehingga mereka juga dapat mempelajari Buddha Dharma, mempelajari dan memperoleh kesadaran. Oleh karena itu, kita belajar dengan berbuat dan memperoleh kesadaran dan pembelajaran. Kita harus membimbing mereka satu persatu agar mereka dapat menghayati Buddha Dharma dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dharma dan segala hal permasalahan manusia dan prinsip kebenaran dengan melakukannya setiap hari dapat memahami Dharma tersebut di dalam pekerjaan kita sehari-hari, sehingga mereka dapat memahami prinsip kebenaran yang lebih mendalam melalui permasalahan antar manusia. Inilah yang disebut dengan ajaran Buddha. Ini yang disebut dengan bersatunya praktik dan teori. Oleh karena itu, kita harus membuka buah yang kini untuk menampakkan benih yang dahulu dari satu tumbuh menjadi tak terhingga. Membuka buah yang kini, kita membawa sebab-sebab masa lalu ke dalam kehidupan sekarang. Apa saja sebab-sebab masa lalu? Meskipun kami tidak tahu, tetapi hasil kehidupan sekarang kita sudah jelas. Dalam kehidupan ini, orang tua Anda, keluarga Anda, proses kehidupan Anda, bagaimana Anda menemukan Dharma Buddha? Bagaimana Anda membangkitkan tekad? Bagaimana sebab dan kondisi ini menyatu bersama? Kami sangat jelas dengan hal ini. Dalam kehidupan sekarang, tidak peduli apapun sebab dan kondisi yang kita temui di tempat pelatihan ini, setiap hari kita mendengarkan Dharma. Setiap hari kita dapat melihat seluruh dunia dan urusan dunia. Setiap hari kita menemui orang-orang. Semuanya membuahkan hasil. Sekarang dunia juga hasil 5 dunia keruh. Iklim ekstrim, musim panas telah tiba. Setiap hari semua membicarakan panas bumi, air, api, angin, semuanya tidak selaras. Ada negara mengalami banjir, ada negara mengalami badai, topan, ada bencana, ada negara mengalami kebakaran besar, ada negara yang mengalami gempa bumi. Bukankah begitu? Kita melihat hal ini di dunia setiap hari. Media melaporkan masalah-masalah dunia setiap hari. Sedangkan kita di tempat pelatihan diri ini
juga setiap hari memberitahukan kepada semua orang. Kemarin sudah berlalu. Orang, masalah, dan hal apapun yang tidak seimbang dan sudah terjadi. Semua yang sudah terjadi, ini disebut akibat. Akibat ini dari mana datangnya? Akibat ini datang dari benih sebab. Bukankah ini sudah dikatakan setiap hari? Kita dulu sudah melakukan seperti ini, termasuk iklim yang tidak seimbang. Setelah mengatakan ini, saya akan mengatakan kehidupan orang zaman sekarang dulu seperti ini. Dulu menciptakan benih, sebab seperti ini, merusak bumi dan membuat polusi udara. Batin sudah tidak seimbang dan membuat segala macam bencana alam. Ini benar-benar adalah akumulasi dari benih sebab yang menciptakan akibat dari alam semesta besar. Dan di alam semesta kecil, tubuh manusia terhadap individual diri kita sendiri benar adanya. Kita memiliki benih sebab jauh dan akibat dekat yang sama. Semua orang memilikinya. Lagi pula, akibat dekat kita sudah menjalani pelatihan diri. Kita hari ini duduk di sini dan duduk di depan master, sedangkan master berhadapan dengan kalian semua. Di kanan, kiri, dan depan kalian semua adalah orang-orang yang melatih diri. Apakah kalian semua memiliki pelatihan diri yang sama? Karena perasaan yang dirasakan berbeda dan memiliki akar kapasitas yang berbeda, tetapi memiliki dharma yang sama, yang mengajari kita untuk tetap terus-menerus mengikis noda batin kita. Kehidupan yang demikian yang banyak, noda batin yang banyak ini, ada dharma yang seperti ini. Dan di dunia ini, ada hal yang demikian, bertemu atau menemui hal yang demikian. Bagaimana cara kita dapat menemukan solusinya? Bagaimana cara menggunakan dharma ini? Jadi, kita perlu pelatihan tanpa sisa, pelatihan tanpa henti, pelatihan jangka panjang. Segala sesuatu di dunia ini, semua tindakan yang terkondisi, baik yang jahat, telah mengkondisikan dharma. Ketika kita menghadapi situasi sulit, kita harus segera melakukan 4 jenis pelatihan diri. Senantiasa menghormati dharma, yaitu kita harus segera pelatihan tanpa henti, dan juga pelatihan tanpa sisa dan pelatihan jangka panjang. Jangka panjang, ingatlah untuk berlatih dengan tubuh, ucapan, pikiran, dan ikrar. Jika kita bisa melakukan ini dengan sendirinya, walaupun kita menghadapi akibat dan lingkungan umum seperti ini, tapi kita sebagai individu, bagaimana kita harus menghadapi lingkungan umum dan mentalitas sekelompok besar orang, yaitu 4 praktik, 4 jenis pelatihan diri. Kita harus menggunakan 3 prinsip penyebaran dharma, yang semuanya merupakan rangkaian, sehingga hati kita sangat tentram dan dapat membuka buah yang kini untuk menampakkan benih yang dahulu, dan memahami apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Sekarang kita menghadapi buah seperti ini. Kita harus mendekatkan praktik ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini memberikan penyebab yang kita inginkan. 3 prinsip penyebaran dharma, 4 jenis pelatihan diri, 4 praktik,
Kata 1, 3, dan 2, 4 ini semuanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukankah sama dengan dari satu tumbuh menjadi tak terhingga? Kita harus sungguh-sungguh dengan pelatihan diri kita. Bagaimanapun orang lain memperlakukan kita, kita harus berusaha memperbaiki diri dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun orang lain memperlihatkan ekspresi yang tidak menyenangkan kepada kita, kita harus sungguh-sungguh membina diri kita sendiri. Kita harus memperbaiki diri dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya berpikir untuk memperbaiki orang lain. Harus memperbaiki diri. Setelah kita memperbaiki diri, dengan sendirinya dapat mempengaruhi orang lain. Ini adalah prinsip kebenaran yang paling benar. Oleh karena itu, berharap kita semuanya dapat memahami. Hendaknya menggarap lahan berkah secara mendalam, menaburkan benih, agar benih bodi dari satu dapat tumbuh menjadi tak terhingga. Membuka buah yang kini untuk menampakkan benih yang dahulu dari satu tumbuh menjadi tak terhingga. Kita masuk ke tengah orang banyak, dengan sungguh-sungguh kita menghadapi para makhluk. Ini adalah lahan pelatihan diri kita. Lahan pelatihan diri kita ada di tengah orang banyak. Oleh karena itu, kita membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung, mempraktikkan praktik bodhisatwa. Karena Sang Buddha dengan satu tujuan utama, yaitu mengajarkan ajaran bodhisatwa, datang untuk mengajarkan kepada kita ajaran bodhisatwa. Oleh karena itu, kita adalah murid dari Buddha, sehingga kita semestinya menyebarkan metode pengajaran dari Buddha. Maka kita harus dengan penuh hormat mengikuti kehendak Buddha. Karena ini adalah satu tujuan utama dari Buddha. Berhubung kita adalah murid Buddha, Sang Buddha datang demi untuk memberikan pengajaran dan membimbing para makhluk. Kita hanyalah salah satu dari para makhluk. Kita memiliki sebab dan kondisi yang istimewa. Kita datang menerima pengajaran. Maka berhubung adalah murid Buddha, kita semestinya mewariskan metode pengajaran dari Sang Buddha. Kita harus memiliki tekad batin yang abadi untuk jangka waktu yang panjang, tanpa henti, tanpa sisa. Melatih diri dengan sungguh-sungguh, menghormati Dharma Buddha. Dengan penuh hormat, mengikuti kehendak Buddha. Para bodhisatwa dengan penuh hormat mengikuti kehendak Buddha, berikrar untuk berada di dunia yang membutuhkan ketabahan ini, terus berkeliling bolak-balik pada 6 alam kehidupan, sabar menahankan kesulitan demi menegakkan sutra. Mereka menyebutkan telah memperoleh kesadaran tanpa kemunculan, Anupatika Dharma Kasanti. Makanya mampu bersabar terhadap segala kesulitan. Ini adalah metode yang harus kita jalani. Kenapa begitu? Karena para bodhisatwa dari dunia lain mendengar bahwa dunia yang membutuhkan ketabahan ini, dunia saha, begitu banyak penderitaan. Sang Buddha merasa khawatir. Para murid dari dunia saha masih belum mengungkapkan berikrar. Dari dunia lain telah datang dan mulai menyatakan mereka bersedia berada di dunia saha ini, belajar Dhamma lagi, membaca, melafalkan, menerima dan menegakkan, menulis dan yang lainnya, untuk memberikan persembahan kepada Buddha, menerima dan menegakkan Dharma. Mereka bersedia menyebarluaskan sutra ini. Sebelumnya,
Telah disebutkan, mereka bersedia berada di dunia saha ini. Bagaimana dengan kita? Lebih lagi kita murid di dunia saha, kita harus penuh hormat mengikuti kehendak Buddha. Kita semestinya memikul tanggung jawab ini. Kita juga sungguh-sungguh melatih diri, karena kita menerima pengajaran dari Buddha. Kita juga di dunia saha, menjalin jodoh di tengah orang banyak, menabur benih kebajikan, menjalin jodoh dengan semua makhluk. Kita sungguh-sungguh melatih diri. Kita juga mampu memberikan manfaat kepada semua makhluk. Inilah yang penting bagi kita. Jadi, dunia saha adalah penuh dengan hal yang perlu dipertahankan. Dunia saha, hal yang perlu dipertahankan sangat banyak. Kita harus sungguh-sungguh menempa keterampilan kita. Harus mampu menahan penempaan diri. Harus mampu menahan kesabaran. Baik kondisi alami ataupun perbuatan manusia. Setiap hal tak tertahankan, sulit bersabar. Dan kita mempelajari ajaran Buddha. Kita mampu menahan dan bersabar. Jadi hal yang perlu ditahankan adalah sangat banyak. Hal-hal penempaan yang perlu ditahankan juga sangat banyak. Dunia saha adalah penuh dengan hal yang perlu ditahankan. Para bodhisattva demi mengajar dan membimbing para makhluk mampu menahankan keletihan. Ini dinamakan dunia yang membutuhkan ketabahan. Tidak peduli sebagaimana menderita, seberapa melelahkan dan letihnya, sering mengatakan, sungguh kerja keras. Bukan, tetapi berbahagia, sudah terlaksana dengan sempurna. Inilah bersumbangsi saat mereka sangat melelahkan, namun sangat rela, karena memiliki ikrar yang mendalam. Ikrar agung, mereka tidak merasa menderita. Mereka akan mengatakan, saya memiliki berkah, karena saya bersumbangsi dengan menciptakan berkah di tengah kerumunan orang banyak. Saya sungguh berbahagia. Meski tubuh merasa lelah saat bersumbangsi, namun dalam hati merasakan kebahagiaan. Ini yang dikatakan kerelaan. Rela untuk bersumbangsi, sehingga merasa tabah. Mampu menahankan keletihan. Ini dinamakan dunia yang membutuhkan ketabahan. Harus bersungguh hati. Penggalan sutra yang berlanjut ini ingin menyampaikan sesuatu hal kepada kita, yaitu kondisi batin kita pada pengajaran pintu Dharma jejak saat ini. Kita membahas tentang kisah perjalanan Buddha dan para muridnya, pelatihan diri Buddha dengan manifestasi di dunia. Ini adalah di dalam ke-14 bab. Banyak yang membahas tentang masa lalu dan masa kini. Yang sekarang akan dibahas dalam sutra adalah tentang bagaimana untuk kembali pada pelatihan diri. Melatih diri sampai benar-benar memahami prinsip kebenaran. Setelah memahami prinsip kebenaran ini, kita harus dapat kembali pada sifat hakiki Tathagata. Karena kita dari kehidupan ke kehidupan berada di dunia fana yang bergelora. Seperti bola salju yang menggulung ke bawah. Kerisauan dan kegelapan batin terus menebal hingga berlapis-lapis. Terus menggulung ke bawah. Sekarang kita harus membuat diri kita mengetahui segala sesuatu yang telah terakumulasi dan semakin menebal. Selain diri kita begitu banyak kerisauan dan kegelapan batin. Kita kembali lagi melihat para makhluk di dunia. Dunia fana yang bergelora. Hasilnya adalah begitu banyak penderitaan.
satu persatu bagian membuat kita sadar. Sejengkal demi sejengkal membuat kita mendekati kembali ke jalan pelatihan sifat hakiki tata gata. Oleh karena itu, kita dengan cinta kasih membentangkan jalan melewatinya, kembali ke sifat tata gata kita. Jalan pelatihan cinta kasih adalah jalan bodhisatwa. Bodhisatwa puluhan ribu praktik adalah demikian melewatinya. Oleh karena itu, naskah sutra sebelumnya, kita bisa melihat begitu banyak jumlahnya. Begitu banyak jumlahnya tidak lain adalah untuk membicarakan lahan batin kita. Setiap orang, di sini setiap orang adalah sebidang lahan batin. Diri setiap orang ada sebidang langit. Setiap orang juga ada dunianya sendiri. Orang kalian ada berapa jumlahnya? Langit juga ada berapa? Dunia juga ada berapa? Oleh karena itu, kita harus baik-baik. Prinsip kebenaran ini seandainya bisa sangat jelas. Mendengar sutra sudah dengan mudah dipahami. Kita sekarang lihat naskah sutra berikutnya. Kenapa demikian? Karena di dunia sahaku ini terdapat bodhisatwa mahasatwa sejumlah butiran pasir dari 60.000 sungai Gangga. Masing-masing dari bodhisatwa ini memiliki pengikut sejumlah butiran pasir dari 60.000 sungai Gangga. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Apakah masih ingat tentang sutra ini sebelumnya? Bodhisatwa dari dunia lain datang untuk membuat permohonan, untuk menyebarkan sutra dalam dunia saha. Mereka juga bersedia untuk belajar lagi. Sang Buddha berkata, hentikan, tidak perlu kalian sekalian, tidak perlu. Mengapa? Karena di dunia sahaku ini terdapat bodhisatwa mahasatwa sejumlah butiran pasir dari 60.000 sungai Gangga. Mereka semua adalah bodhisatwa unggul. Para bodhisatwa ini, masing-masing dari bodhisatwa ini memiliki pengikut sejumlah butiran pasir dari 60.000 sungai Gangga. Di sini sudah membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung. Para bodhisatwa ini yang memiliki jalinan jodoh, pada setiap orang yang memiliki jalinan jodoh, mampu menyadarkan dan membantu orang begitu banyak. Ini juga memberitahukan kepada kita semua, sebelum mencapai kebudahan, terlebih dahulu ciptakan jalinan jodoh baik dengan orang lain. Penderitaan para makhluk begitu banyak, di mana tempat yang diperlukan. Lerawan Ceci akan selalu membangkitkan tekad, membangun jalinan jodoh baik dengan keluarga. Sama seperti bodhisatwa Avalokiteswara, mendengar suara permohonan dari ribuan tempat, mereka menjelma di setiap tempat itu. Bukankah begitulah masing-masing bodhisatwa ini? Dan demikianlah memiliki begitu banyak pengikut. Orang-orang seperti ini, mereka telah bertransformasi. Orang-orang yang sudah menjalin jodoh yang baik dari sekarang. Dengan demikian, orang-orang ini setelah aku parinirwana, nanti akan dapat melindungi, menegakkan, membaca, melafalkan, dan membabarkan sutra ini secara luas. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Karena orang dari dunia lain ingin datang kemari,
ke dunia saha kita demi melindungi dan juga melafalkan dan membabarkan sutra ini secara luas. Sang Buddha memberitahukan kepada mereka, tidak perlu. Tempat kita sudah ada banyak orang yang bersedia. Mereka telah membangkitkan tekad luhur. Mereka yang membangkitkan tekad luhur, mereka masing-masing dari bodhisattva ini memiliki pengikut sejumlah butiran pasir dari 60.000 sungai Gangga. Masih ada demikian banyak pengikut yang berjodoh menunggu bimbingan mereka. Maka tidak perlu bantuan orang dari luar. Jika kita sangat jelas dengan sutra tersebut dan jelas dengan tulisan di bawah, maka kita tidak perlu dikasih tahu orang lain. Kita belajar di sini, mendengar di sini, menjalankan di sini. Secara tidak langsung, kita telah menjalin jodoh, telah menjalin demikian banyak jodoh. Inilah dunia saha. Murid Sang Buddha secara tidak langsung telah menjalin demikian banyak jodoh di dunia ini. Di sini, pada saat Buddha berkata demikian, seluruh tanah dalam 3.000 maharibu dunia dari dunia saha bergetar dan terbelah. Dari tengahnya ada puluhan juta koti tak terhingga bodhisattva mahasattva yang bermunculan secara bersamaan. Sutra teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Sebelumnya saya telah beritahu kepada kita semua. Kita semua memiliki ladang batin. Semua orang juga sama. Batin kita memiliki ladang pasir Gangga. Jumlahnya sangat banyak. Kita semua harus bersungguh hati. Niat pikiran tak terhingga jumlahnya. Kita harus benar-benar memahami hal ini. Pada maharibu dunia, semua tanahnya bergetar dan terbelah. Karena ada para bodhisattva mahasattva yang akan muncul dari dalam bumi. Itu sebabnya menampakkan fenomena demikian. Tanah menyelubungi para pengiring yang semula ada, seperti jejak yang menutupi pokok. Sekarang ingin membuka jejak untuk menunjukkan pokok itu. Itu sebabnya tanah terbelah untuk menampakkan fenomena. Inilah Buddha mulai ingin membabarkan dharma di dunia lain. Saya sudah memiliki banyak orang, bahkan bukan hanya seperti yang Anda lihat sekarang. Masih ada. Di dunia saha, semua tanah pada maharibu dunia demikian menunggu. Tanah bergetar dan terbelah. Bukan hanya Anda lihat beberapa ini. Masih bisa muncul lagi. Bisa demikian tiba-tiba muncul. Masih banyak. Anda sekarang masih belum melihat penampilan ini, di mana mereka mulai muncul ketika tanah terbelah. Demikianlah akan muncul para bodhisattva. Jadi ini mengumpamakan bahwa kita semuanya harus bersungguh hati. Apakah masih ingat gempa 921? Tahun berapa terjadi? Ini di tahun 1999. Gempa 921 ini adalah gempa besar yang terjadi di Taiwan. Bagian tengah dalam gempa besar ini, bumi bergetar hebat, gunung runtuh, dan tanah terbelah. Kita benar-benar bisa menggambarkan seperti ini di puncak 99. Permukaan gunung terkelupas jika kita melihat kembali pada saat itu. Ini benar-benar suatu hal yang menakutkan. Pada saat itu, langit masih gelap. Terjadi gempa besar. Juga sama langit masih gelap. Lelawan biru putih, insan suci sudah tiba di sana. Bahkan ada bodhisattva setempat yang rumahnya rusak parah. Rumah mereka juga sudah miring. Dindingnya juga miring. Pada saat itu,
Dia mengganti seragam biru putihnya, segera berangkat ke sana. Bukan hanya dia yang lebih awal, masih ada orang lain yang lebih awal tiba di sana. Demikian mereka berkumpul bersama. Orangnya datang satu demi satu, dari dekat dan jauh. Mereka tiba satu demi satu. Relawan biru putih mulai menyiapkan makanan panas, bubur yang panas, dan susu kacang kedelai yang panas. Inilah kemunculan dari bumi. Tentu saja, ini memiliki penampilan nyata. Tanah bergetar dan terbelah. Ini merupakan bencana yang sangat parah. Tapi baru saja saya katakan pada semuanya, masing-masing memiliki sebidang langit dan sebidang tanah. Kita semua memiliki pemikiran ini, pikiran yang tak terbatas. Apakah kita memikirkan yang baik atau jahat? Ketika lahan batin kita tergerakkan oleh ajaran Buddha, lahan batin kita juga seharusnya bergetar dan terbelah. Lihatlah, benih seperti kacang tanah. Karena dulu pernah menanam kacang tanah. Benih kacang ditanam, besok pagi pergi melihatnya. Tanah masih rata. Karena saat benih kacang ditanam, masih diinjak dengan kaki. Injak hingga tanah padat dan rata. Besok pagi pergi melihatnya, masih tetap rata. Lusa pagi pergi melihatnya, tanah yang rata tersebut mulai retak-retak. Lusanya lagi pergi lihat, besok paginya pergi lihat lagi, tunas kacang mulai muncul. Inilah bumi, benih ditanam di bumi. Saat benih akan bertunas, tanah harus meretak terbuka. Baru tunas bisa muncul. Lahan batin kita disebar benih yang bajik. Sama halnya, benih bajik akan bertunas. Lahan batin kita juga akan retak terbelah. Ketika terbelah, baru bisa tunas dari benih, bisa muncul. Oleh karena itu, lahan batin kita terus-menerus menabur benih. Apakah itu benih jahat, benih kemarahan, atau ketidaktahuan? Temperamen yang jahat membuat lahan batin terbelah. Jadi ketika kita menabur benih jahat ini bertunas, menyebabkan serangkaian kerisauan. Saat benih yang bajik kita taburi, sama halnya lahan tetap akan retak terbuka. Tunas baru bisa muncul. Benih yang bajik, benih bodi akan bertunas. Jadi benih kebajikan juga terkubur di dalam lahan batin kita. Jadi tanah menyelubungi para pengiring yang semula ada. Kita harus membangkitkan tekad, barulah dapat membimbing orang. Hal yang sama, pikiran bajik kita sambung menyambung tak terputus. Jika kita selalu ada pikiran bajik, maka dengan alami ketika melihat orang, kita akan mengucapkan hal baik. Ketika hati orang lain terdapat kebingungan, kita menggunakan dharma untuk membimbing dan membantunya. Mereka adalah makhluk yang memiliki jalinan jodoh dengan kita. Mereka semua adalah orang yang harus kita selamatkan. Sehingga tanah menyelubungi para pengiring yang semula ada. Kita semuanya memiliki pengiring masing-masing, yakni orang yang menunggu untuk kita bimbing, sehingga tanah menyelubungi para pengiring yang semula ada, seperti jejak yang menutupi pokok. Kita mengucapkan prinsip kebenaran dari luar, atau mendengarkan ajaran yang datang dari luar. Tidak peduli, itu adalah yang dibabarkan oleh Sang Buddha kepada kita. Banyak kisah menceritakan Buddha saat berada di tengah masyarakat. Ini adalah jejak yang pernah ditapaki agar kita mengetahui. Kita semua memahami Buddha Dharma seperti ini.
Sejak Buddha membangkitkan sebersit niat, menunjukkan jejak untuk melatih diri untuk mencapai pencerahan. Saya telah mengetahuinya. Inilah yang disebut dengan jejak. Dengan Buddha memiliki jejak ini, juga menunjukkan pokok dari Buddha, dan kita juga memiliki pokok ini, yakni adalah sifat tercerahkan. Buddha memiliki sifat tercerahkan yang telah matang. Benih kebajikannya telah menjulang dari permukaan tanah, dan telah menjadi pohon bodhi yang besar. Sedangkan benih kebajikan kita masih terkubur di dalam tanah. Sehingga ketika kita mendengar Dharma mengeluarkan satu bulir benih kebajikan, hati bajik kita pun terbuka. Pikiran terbuka dan menjadi paham. Ketika sudah memahaminya, maka benih bodhi pun berkecambah keluar. Sifat hakiki kita yang demikian adanya, sifat tercerahkan kita pun mulai muncul. Oleh karena itu, seperti jejak yang menutupi pokok. Tentang jejak kita, sudah tahu, pada dasarnya kita ada pokok. Pada dasarnya ada dasar sifat pencerahan Sang Buddha. Dia telah pencerahan, menunjukkan jejak, kita masih belum. Oleh karena itu, kita masih di bawah tanah. Oleh karena itu, seperti jejak yang menutupi pokok, inilah sifat hakiki kebudayaan setiap orang. Pencerahan, semuanya tersembunyi. Sekarang ingin membuka jejak untuk menunjukkan pokok. Sekarang sudah membuka jejak 14 bab sebelumnya. Dharma yang harus dibabakan oleh Sang Buddha. Fenomena dunia manusia dan sebagainya. Di kehidupan lampau dengan di kehidupan ini di dunia. Di kehidupan mendatang, Dharma ini semuanya menggunakan perumpamaan metafora. Semuanya telah memberitahu pada kita. Sekarang mulai adalah membuka jejak untuk menunjukkan pokok. Pada saat ini, metode yang digunakan masa lalu, menggunakan sifat hakiki kebudayaan setiap orang. Sifat hakiki kebudayaan, sifat pencerahan semuanya harus dipahami setiap orang. Oleh karena itu sebabnya tanah terbelah untuk menampakkan fenomena. Menggunakan perumpamaan ini, tadi kita menggunakan perumpamaan fenomena alam. Sebenarnya kita harus kembali ke ladang batin kita. Semoga ladang batin kita tertanam benih-benih kebajikan di sana. Karena dengan demikian, mendengarkan Dharma agar tujuan utama, agar alam semesta kita, agar ladang batin kita dapat menumbuhkan benih. Ini adalah harapan membuka jejak untuk menunjukkan pokok. Oleh karena itu, pada saat Buddha berkata demikian, seluruh tanah dalam 3.000 maharibu dunia dari dunia saha bergetar dan terbelah. Pada saat Tathagata Sakyamuni berkata demikian, kemampuan gaib dari Buddha menggugah dunia-dunia lainnya, sehingga semua tanah bergetar dan terbelah. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat Tathagata Sakyamuni berkata demikian, ketika berkata demikian, kemampuan gaib dari Buddha menggugah dunia-dunia lainnya, sehingga semua tanah bergetar dan terbelah. Artinya, ketika Sang Buddha mengajarkan Dharma, para bodhisattva di alam saha begitu tersentuh, sehingga hati mereka terbuka dan hati mereka terbuka terhadap pemahaman ini. Jadi, 3.000 maharibu dunia, Trisahasra Mahasahasra Lokadatu, 1.000 dunia kecil disebut 1 alam 1.000 setengah dunia, 1.000 alam 1.000 menengah dunia disebut 1 maharibu dunia, 3.000 menuju pada segala fenomena
juga perumpamaan untuk sangat banyak sampai tiada terkira. Kumpulan 1000 dunia kecil disebut satu alam ribu menengah dunia. 1000 alam ribu menengah dunia disebut satu maha ribu dunia. Hanya bumi kita sudah sangat besar, sehingga tidak hanya bumi menggunakan ribuan dunia untuk menjelaskan. Memerlukan waktu yang panjang. Sekarang kita hanya tahu 1000 dunia kecil disebut satu alam ribu menengah dunia. 1000 alam ribu menengah dunia disebut satu maha ribu dunia. 3 faktor ribu ini bersatu. Secara sederhana disebut 3000. Kita menggunakan perumpamaan yang lebih sederhana. 3000 melambangkan dharma, dharma yang sangat banyak, dharma yang tidak mampu diukur, untuk mengumpamakan 3000 maharibu dunia. Karena jika ingin menjelaskan lebih detail, tidak akan ada habisnya. Dunia yang sangat banyak, jadi menggunakan banyak, seperti sejumlah butiran pasir dari 60.000 sungai Gangga. Tidak sanggup menghitungnya. Mari kita pikirkan, tanah terbelah, di bawah tanah terselubung para pengiring yang semula ada, seperti jejak yang menutupi pokok. Sekarang ingin membuka jejak untuk menunjukkan pokok. Itu sebabnya tanah terbelah, untuk menunjukkan kalau jalan dari para makhluk luhur akan ditarik keluar, disebarkan dan ditampakkan untuk memberi manfaat pada semua makhluk. Inilah memberi kebaikan pada semua makhluk dengan kewelas-asihan dan kebijaksanaan. Ini untuk memberitahu kita sekali lagi bahwa kita harus memahami, kita harus sangat jelas. Benih-benih yang ditanam dalam tanah juga merupakan sifat hakiki yang sedemikian adanya. Kita memiliki lapisan demi lapisan dari kerisauan dan kegelapan batin yang menutupi kita. Jadi tanah yang terbelah berarti bahwa hati kita terbuka dan paham lebih jauh lagi. Kita tahu bahwa tanah terbelah melambangkan bagaimana ini saatnya untuk jalan bagi semua orang bijak terungkap dan disebarkan. Di masa lalu, ketidaktahuan membuatnya terjebak di dalam, seperti tanah yang selalu mengubur benih itu. Sekarang setelah tanah terbelah, kecambah seharusnya sudah muncul. Ini seperti sebuah benih. Gen di dalam benih ditutupi oleh kulitnya. Sekarang tanah telah terguncang dan terbelah, dan benih itu di dalam tanah. Dengan tanah dan kelembapan, kulit itu akan terbelah. Tanahnya juga terbelah, sehingga muncul tunas. Ini adalah hal yang sama. Manusia bagaikan orang bijak yang bersembunyi, berjongkok di bawah tanah. Sekarang jalan ini harus dibentangkan. Jika arahnya tepat, kita harus membentangkan jalan. Jalannya bisa disebarkan dan diungkapkan. Kita harus mengungkapkan jalan dari orang bijak ini. Memberi kebaikan pada semua makhluk adalah pola pikir yang harus kita miliki. Dari tengahnya ada puluhan juta koti tak terhingga bodhisatwa mahasatwa yang bermunculan secara bersamaan. Pada angkasa di kawasan bawah, kumpulan daripada bodhisatwa setelah mendengarkan perkataan Buddha, mereka datang dari sana. Karena demikian, mestinya saat ditarik keluar dan disebarkan, mulanya seperti perumpamaan. Banyak sekali bodhisatwa dari bawah tanah hendak keluar, sehingga pada angkasa di kawasan bawah, kumpulan dari para bodhisatwa setelah mendengar perkataan Buddha, mereka datang dari sana. Orang di dunia saha dari kawasan bawah telah mendengar. Sangat banyak ribuan koti bodhisatwa tak terhingga, yang batinnya telah terharu. Bodhisatwa di dunia kawasan lain telah terharu. Pikiran telah terbuka dan menjadi paham. Bagaimana kita tidak terharu?
Dunia kawasan lain juga bersedia menerima Buddha kita. Pengajaran dari Sang Buddha kita tersebar dan diwariskan di dunia saha. Mereka telah dapat menahankan dengan sabar. Bagaimana kita bisa cuma duduk menunggu saja? Sehingga pada saat ini juga telah membangkitkan tekad. Sehingga dari tengahnya ada puluhan juta koti tak terhingga. Bodhisatwa Mahasatwa yang bermunculan secara bersamaan. Yaitu setiap orang telah mulai membangkitkan tekad. Bodhisatwa sekalian, kita benar-benar harus membangkitkan tekad. Dunia ini adalah dunia yang perlu menahankan penderitaan. Hal yang menahankan penderitaan sangatlah banyak. Kita harus bisa menahankan penderitaan, tahan bersusah payah, baru bisa masuk ke tengah orang banyak, menjadikannya lahan pelatihan kita. Kita benar-benar harus mulai menunjukkan pokok kita, membuka jejak untuk menunjukkan pokok. Dulu kita adalah demikian, tertutupi oleh kegelapan batin. Kita mendengarkan begitu banyak dharma. Kita harus percaya kita memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Sudah waktunya akan melihat sifat hakiki kita, sehingga kita senantiasa harus bersungguh hati.